Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau memberikan 5 tips belanja hemat ala Mak Saufa. Ya, kenapa Mak Saufa mau sharing tips belanja hemat ala Mak Saufa? Karena bentar lagi nih, biasanya di awal bulan kita mau belanja bulanan kan ya. Nah, supaya belanja bulanan kita itu tidak boros, terus tidak kebocoran-kebocoran, makanya Mak Saufa mau kasih tips ini. Semoga vlog Mak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Mak Saufa, Mak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Mak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Tips hemat belanja bulanan ala Mak Saufa. Yang pertama tentunya adalah bawa catatan untuk mencatat kebutuhan-kebutuhan yang utama. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang utama di sini contohnya aja ya. Minyak goreng, terus tepung terigu, gula, terus bumbu-bumbu, sabun deterjen, sampo, apalagi ya untuk pencuci piring dan lain sebagainya. Intinya kebutuhan utama dulu. Nah, seumpama kita punya budget 300.000 nih. Setelah kita belanjakan kebutuhan utama, barulah kebutuhan penunjang. Contohnya aja kayak kopi, teh, dan itu juga beli seperlunya aja. Nggak perlu nyetok-nyetok ya, karena biasanya karena stokan itulah kita jadi kayak ada konsumsi, jadi kayak ada minat konsumsi. Nah, sebenarnya kita juga udah paham kan bahwa mengkonsumsi suatu produk yang berlebihan itu juga nggak baik juga. Jadi mendingan nggak usah stok, tapi beli seperlunya, beli kebutuhan utama aja. Nah, tips yang kedua, belilah sesuatu yang manfaatnya sama tapi harganya lebih murah. Nah, ini tuh memang tips yang manjur banget yang emak pakai ya. Contohnya aja seumpama merek ini tuh lebih murah atau gimana, biasanya emak milih kayak gitu tuh. Tapi sekali lagi ya, yang aman ya, yang aman di garis bawah ya. Tentunya kita juga harus milih-milih yang aman juga ya. Jadi murah, aman, dan tentunya kita jadi lebih hemat. Selanjutnya, tips yang ketiga yaitu menyederhanakan kebutuhan ya. Sebenarnya kalau kita mau mencatat semua kebutuhan, tentunya banyak banget kan, namanya kebutuhan ya, namanya kebutuhan manusia itu kan banyak dan tidak terbatas. Nah, kita sederhanakan tuh. Contohnya aja kita cari deterjen, kita cari pewangi deterjen. Nah, kita sederhanakan jadi deterjen yang wangi gitu. Jadi kan kita bisa membeli salah satu produk aja gitu. Kita sederhanakan aja. Kayak seumpama emak sendiri ya, emak sendiri tuh kayak nggak beli pencuci pel lantai karena emak pakai pencuci piring seperti itu. Jadi disederhanakan aja. Jadi satu produk bisa untuk bermacam-macam. Contohnya pencuci piring tuh bisa untuk nyuci seragam yang putih, terus bisa untuk ngepel lantai, bisa untuk ngebersihin kamar mandi dan lain sebagainya. Seperti itulah ya kira-kira menyederhanakan kebutuhan. Selanjutnya, emak bakal sharingin nih tips yang keempat. Jadi kalau seumpama kita udah bawa catatan, beli yang dibutuhkan aja, terus beli yang lebih murah, terus kita juga menyederhanakan kebutuhan. Selanjutnya kita nggak perlu berlama-lama. Seumpama memang udah terpenuhin nih yang sesuai catatan, yang cari yang murah-murah udah, ya udah nggak usah lama-lama, nggak usah yang kita kayak cari-cari apa, lihat-lihat apa gitu. Jadi biasanya kalau kayak gitu tuh kita jadi kayak yang sebelumnya nggak pengen karena lihat sesuatu yang kita tidak butuh, jadinya pengen beli. Jadi ya nggak perlu berlama-lama ya di tempat perbelanjaan. Nah, itu tuh karena bisa membuat kita jadi terpancing untuk membeli sesuatu kayak gitu. Ya kalau kita kelamaan di situ aja pastinya kan ya haus juga ya, lapar juga. Ya jadi sebelumnya yang pengen belanja doang jadi pengen makan, pengen minum dan lain sebagainya. Tapi kalau kita istilahnya sesekali sih is okay ya. Cuman kalau semua kita memang udah tidak membutuhkan berlama-lama di situ, lebih baik ya kita langsung pulang aja. Nah, selanjutnya tips yang kelima adalah bawalah uang pas. Nah, ini tuh sangat-sangat efektif ya apabila kita membawa uang pas. Jadi kalau semua kita memang kira-kira uangnya udah
udah cukup gitu ya, terus kita jadi kalau mau beli yang lain, iya nggak bawa uang. Nah itu juga bisa bikin kita lebih hemat loh, dan kita juga jadi mengurangi perbelanjaan yang kurang dibutuhkan seperti itu. Jadi bawa uang cash yang pas aja. Nah apabila ada pertanyaan ya kayak gimana mak kalau aku bawa anak, terus anakku tuh pengen ini pengen itu. Ya sebenarnya kalau Mak Saufa sendiri ya, tips dari emak kalau seumpama anak, jadi mereka malah kita ajarin kayak sama mama, yuk hari ini kita cari deterjen gitu. Nanti mereka tahu, oh ini deterjen ya mah, oh ini seperti itu. Yuk cari yang lebih murah yuk, yuk cari yang ini yuk, kayak gitu. Terus selanjutnya kayak anak-anak tuh jangan malah dilarang. Tapi kalau emak sih lebih ke kayak nanti kalau sama mama ikut boleh milih tapi satu aja ya, satu. Ya janji dulu ya beli satu aja ya, seperti itu. Nah sama mama mereka nanti kalau di tempat perbelanjaan tantrum atau menangis ya udah gitu ya, nggak apa-apa. Mereka pengen menangis ya nggak apa-apa. Jadi kalau emak tuh malah nggak emak larang kalau mereka ikut ya, tapi malah emak kayak kasih tahu kayak gitu. Jadi kalau uang itu nggak cuman buat jajan, tapi untuk beli deterjen, beli ini, beli itu, seperti itu. Bahkan kadang emak juga ngajakin mereka untuk milih-milih kayak bagusan yang mana ya ini sama ini. Jadi mereka tuh kayak teralihkan gitu ya keinginan untuk mereka jajan atau berbelanja. Nah selanjutnya selain kita ngedidik mereka supaya nggak jajan berlebihan seperti itu, kita juga harus ngajarin kalau kitanya nggak jajan ya. Jadi kalau kita ngajarin jangan jajan, tapi kitanya sendiri milih-milih jajanan ya, pastinya mereka pasti ngikutin kita. Ya seperti itu sih kalau emak ya. Jadi bukan berarti emak juga ngelarang banget, tapi ya paling ngasih pilihan satu seperti itu. Nah, jadi itu tadi ya beberapa tips dari emak kalau seumpama bunda-bunda mau belanja bulanan dan supaya lebih hemat, terus lebih kayak tertuju sama sasaran, lebih pas sama sasaran, dan kita ya jadi nggak beli yang lain-lain gitu. Nah, seumpama nanti kita belanja nih udah sesuai sama catatan dan masih ada lebihan uang, itu tuh disimpan untuk dana darurat belanja. Soalnya biasanya di tengah bulan itu suka-suka habis gitu ya. Jadi dengan begitu kita akan paham, oh bahan yang ini kita butuhnya lebih banyak. Oh bahan yang ini masih sisa banyak, berarti next kita beli yang kecil aja, seperti itu. Karena kebutuhan setiap keluarga itu beda-beda ya bunda-bunda ya. Beda-beda, dan tujuan mereka berhemat juga beda-beda. Jadi ada yang suka bebersih, suka kebersihan, jadi butuh deterjen yang lebih banyak, butuh yang ini lebih banyak, atau mereka yang kayak mengutamakan gizi, jadi untuk kebutuhan-kebutuhan kayak perdagingan, terus ayam-ayam, telur itu lebih banyak. Tapi kembali lagi ya bahwa tujuan setiap keluarga itu beda-beda, jadi tidak bisa disamaratakan, tidak bisa juga kita ngejudge, oh ini kok begini, aku kurang gini-gini, karena sekali lagi bahwa tujuan setiap keluarga itu beda-beda. Mudah-mudahan vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata ya. Sekali lagi mohon maaf kalau emak ada salah-salah kata. Dan semoga tips emak ini bisa bermanfaat untuk bunda-bunda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog emak berikutnya.